Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah syukurillah saya berharap sehat sedaya nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, mudah-mudahan saudara-saudara kita sedaya muslimin dan muslimat sampai detik ini masih dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Jadi melanjutkan pembahasan masalah Ramadan karena kemarin sudah sampai 15 menit memori tidak full. Masih junior, masih amatir. Jadi hanya bisa tidak sampai pakai kamera atau podcast ini aja kamera pribadi ya. Itu pun baru beli HP 1-2 bulan ini ya. Jadi bisa merekam yang lumayan banyak sampai 10-15 menit. Makanya kami bagi video per sesi 5 menit, 10 menit sampai 15 menit biar enggak terlalu full, biar enggak hang HP-nya ya. Ya, menambahkan sedikit cerita masalah Ramadan mawon ya. Jadi selain kita berpuasa walaupun bahkan di luar Ramadan ini pun jadi Nabi sudah ngedikan sumu tasihu, berpuasalah pasti kamu akan sehat. Itu benar. Jadi tidak mungkin orang puasa itu sakit-sakitan, tidak mungkin orang puasa itu sakit berat dan pasti cepat sembuh. Apabila ditakdir memang nggak sembuh, pasti ditakdir Allah. Itu terbaik sebagai penghapus dosa. Pasti itu kita husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kata istilah ilmu kedokteran, maaf ya, karena kita bukan ahlinya, koreksi jika salah. Kita puasa berapa jam itu. Nah, sedangkan kita mencerna makanan, kita dari makan dari tenggorokan sampai turun ke usus besar dicerna kurang lebih 8 jam. Kalau kita selesai sahur jam 4, berarti 8 jam jam 12 siang itu sudah selesai. Usus besar kita istirahat. Setelah makan itu dicerna, sari-sarinya diserap seluruh ke badan kita, menjadi tenaga, menjadi energi, dan lain sebagainya, istirahat. Berarti jam 12 siang sampai anggaplah sampai jam 6, jam 7 malam, kita buka. Ngiling lagi, nyerna lagi, sampai kita sahur, sampai 8 jam, istirahat lagi, dan begitu selanjutnya. Mengenai sumu tasihu. Jadi berpuasalah pasti kamu sehat, baik sehat dohir maupun batin. Semakin terjaga pandangan kita, semakin terjaga dari maksiat ya. Jadi selain kita berpuasa sampai kita sahur, jangan sampai kita nggak sahur ya. Di situ ada keberkahan. Nabi sudah menghentikan di dalam sahur itu banyak keberkahan. Makanya sahur disunahkan di akhir, buka di awal, disegerakan ya. Jadi sampai imsak. Al-imsak sebenarnya itu masih boleh makan. Al-imsak itu kan menahan itu dalam arti agar tidak kebablasan. Sebenarnya itu masih boleh kita untuk sahur karena itu al-imsak itu menahan. Cuma para ulama kita mungkin membatasi biar tidak terlalu mepet 10 menit sebelum adzan subuh. Makanya di sini kadang saya buat catatan pribadi, kita sahur jam berapa, buka jam berapa, kita sediakan ada kurma, minimal air putih, atau kita banyak makan rempah rimpang, itu bagus untuk kesehatan ya. Jadi seperti yang kita bahas dulunya, di situ ada 10 hari awal rahmat, ibarat kalau al-mahfurlah MZ itu ada penyisihan. Kalau ibarat olahraga bola itu penyisihan 10 hari awal, jadi masih ringan. 10 hari kedua maghfirah, ampunan Allah. Itu adalah ibarat bola itu semifinal, naik agak berat. 10 hari ketiga itu dapat pembebasan dari neraka. Di situ final, disusul makin berat lagi. Makanya orang terawih, orang ibadah semakin menurut kualitasnya sudah memikirkan persiapan Idul Fitri, memikirkan sandang pangan. Itu tidak salah, baik. Mendahulukan terpenting dari yang penting, semua penting, tapi yang terpenting adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di awal Ramadan juga diajarkan sebelum akhir di Sya'ban adalah Ramadan, itu ada namanya hari Syak. Hari Syak itu adalah 30 Sya'ban atau akhir. Di situ kita disunahkan jangan berpuasa karena itu ragu-ragu ini masih Ramadan atau tidak, namanya hari Syak. Jadi di situ. Jadi kita fokus memperbanyak ibadah sambil berhati-hati dalam beramal dan berbuat. Jadi banyak sekali di bulan Ramadan itu jadi unzilal Quran. Jadi bulan
diturunkannya Al-Quran, dikunci-kunci setan, dibuka segala pintu surga, keberkahan dan kebaikan di dunia. Makanya di Ramadan kita menjadi orang semakin tawadu seharusnya nggih. Kalau kita benar-benar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan Lailatul Qadar, Allahumma amin. Makanya perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. 1000 orang muslim melawan 3000 orang kafir. Jadi 3-1. Jadi Ramadan juga penuh dengan keberanian. Ya, ngapunten, seperti biasa ada yang tumbas orang beli maling ya, sekedap ya. Alhamdulillah ya, ngapunten ya. Wait moment sekarang kulon ya. Tunggu sebentar ya. Jadi kita puasa selain yang sudah kita bahas, tidak hanya puasa makan minum, tapi semua anggota tubuh. Ada orang ngajak berkelahi, kita mau benci orang, kita benci itu jangan orangnya tapi berbuatnya. Kita diajak bertengkar, bilang ini soimun, saya sedang berpuasa. Jadi banyak sekali keberkahan di bulan Ramadan ini. Oke, jadi selain banyak pahala-pahala yang kita kerjakan, bahkan tidurnya orang puasa pun dinilai ibadah. Terus ada orang ngomong, oh, kalau gitu tidur saja dong, tidak perlu sholat dan lain sebagainya. Itu secara tekstual. Kalau saya kuliah dulu diajarkan, kita memaknai ayat atau suatu kalimat adalah secara kontekstual. Tidurnya saja ibadah, apalagi apalagi kerjanya, apalagi belajarnya, apalagi kuliahnya, malah lebih baik lagi. Oke, kayak sedikit mendengar, akimi sholat litikri, kerjakan sholat untuk mengingat saya. Oh, berarti kalau kita sudah ingat Allah tidak perlu sholat? Tidak seperti itu. Jadi kita agar selalu terjaga, tujuannya mengingat Allah. Jadi ada bukti implementasi. Kita ngomong cinta sama seorang wanita, perempuan, oh ya saya cinta kamu, apa perlu diucapkan? Ya perlu pembuktian. Tidak hanya ingat, buktinya ingat apa? Diimplementasikan dengan sholat. Makanya akimi sholat lidzikri. Jadi mungkin di bulan Ramadan ada keluarga kita, saudara kita yang sudah tua, atau kita dalam perjalanan, atau kita sedang hamil, itu sudah dijelaskan di Al-Quran. Kalau nggak salah surat Al-Baqarah 184, nanti koreksi ya. Di situ sudah dijelaskan apabila musafir boleh diganti hari-hari berikutnya. Ada tutor renta boleh diganti dengan fidyah. Atau kita sedang hamil atau menyusui, jika kita khawatir diri kita sendiri, cukup kita mengganti puasa di bulan-bulan berikutnya. Tapi jika khawatir diri kita juga bayi kita, maka juga mengganti puasa juga membayar fidyah. Ya, jadi di situ. Jadi ini sudah mau 10 menit, sudah mau saya akhiri, ya, sekedap. Jadi karena ini di pagi hari, memang sengaja lampu saya nyalakan dan di depan saya tulis buka, tokonya saya tutup, tetap saya buka. Jadi kita tetap dari pembeli adalah raja, sekedap. Ya, paling akhir, ya, ngapunten ya. Tadi ini paling akhir karena sudah mau 10 menit. Apabila kita di akhir Ramadan, kita disunahkan, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini saya kutip dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Zaidin MZ. Ada waktu-waktu di mana kita mengeluarkan zakat fitrah, ada namanya mubah, waktu terbaik, wajib, dan makruh dan haram. Jadi yang pertama, mubah, diperbolehkan dari awal Ramadan. Kita dapat puasa 2-3 hari, kita mubah diperbolehkan melakukan zakat fitrah, baik untuk anak istri kita. Yang kedua, waktu wajib, sejak terbenam matahari sampai akhir Ramadan. Yang ketiga, waktu terbaik, selesai sholat subuh. Setelah sholat subuh sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri. Yang keempat, makruh, jadi setelah orang selesai sholat Idul Fitri. Waktu haram adalah yaitu sedangkan waktu haram apabila matahari terbenam pada hari raya, pada 1 Syawal.
Ya, saya ulang lagi, waktu haram adalah sedangkan waktu haram adalah apabila matahari terbenam pada hari raya tanggal 1 Syawal. Makanya banyak orang atau petugas takmir masjid Karang Taruna mengeluarkan zakatnya adalah waktu malam takbiran. Itu insya Allah saya dan harus ke orangnya langsung. Ya, jadi mengatakan ingkang saged kula aturaken, mudah-mudahan sedikit tambahan ini membuat kita menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang la'allakum tattaqun, orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan sedikit banyak ada kegunaan manfaatnya, kekurangan dari diri saya sendiri, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal afwa minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.